Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan itu bab 12 teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Hmm, Dengan Khairana Tunisa NIM 22060023. Yang pertama, 12.1 globalisasi perekonomian suatu pengantar. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, perekonomian dunia telah semakin terkait melalui perdagangan Indonesia internasional yang meluas dalam jasa maupun barang primer dan barang manufaktur. Melalui investasi portofolio seperti pinjaman internasional dan pembelian saham, dan melalui investasi asing langsung, khususnya pada bagian perusahaan multinasional besar pada saat yang sama. Bantuan luar negeri makin berkurang dalam nilai realnya dan sangat kecil dibandingkan dengan aliran modal swasta dan pengiriman uang yang jauh lebih besar. Keterkaitan ini berdampak besar pada negara berkembang. Negara yang berkembang mau impor dan mau ekspor satu sama lain. Juga dengan negara maju dan di beberapa negara berkembang, terutama di Asia Timur dan juga di Amerika Latin, investasi telah mengalir dari bari negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Globalisasi atau globalisations menjadi salah satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan, perdagangan, dan ekonomi politik nasional. Seperti yang diindikasikan oleh kata itu sendiri, global adalah proses yang membuat perekonomian berbagai negara dunia semakin menyatu, mengarah ke perekonomian global dan akhir-akhir ini. Kebijakan ekonomi global, misalnya melalui badan internasional seperti World Trade Organization atau WTO, globalisasi juga merujuk pada munculnya budaya global, di mana orang-orang mengonsumsi barang atau jasa yang berupa di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama. Bahasa Inggris perubahan ini mempercepat integrasi ekonomi, dan pada gilirannya integrasi tersebut mempercepat perubahan itu. Namun, dalam arti ekonomi intinya, globalisasi berarti meningkatkan keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional, aliran dana internasional, dan investasi asing langsung. Topik yang dibahas pada bab ini dan dua bab berikutnya. Keterkaitan yang makin erat dari beragam negara dan perusahaan serta antar individu adalah sebuah proses yang mempengaruhi setiap orang di dunia yang selama ini tampak lebih kentara di negara maju. Namun globalisasi dengan berbagai cara mempunyai dampak yang lebih besar di negara berkembang.
Selanjutnya 12.2. Perdagangan internasional berupa isu penting. Perdagangan internasional seringkali memainkan peran baik penting bagi pengalaman historis negara berkembang. Namun, tahun-tahun belakang ini, banyak perhatian pada isu perdagangan dan pembangunan telah difokuskan untuk memahami keberhasilan ekspor yang struktural dari Asia Timur, Taiwan, Korea Selatan, dan perekonomian negara Asia Timur lainnya memelopori strategi ini yang berhasil diikuti oleh tetangganya yang jauh lebih besar. Cina, pengalaman negara-negara ini menjadi alur penting dalam mengungkapkan drama perdagangan dan pembangunan yang akan dibahas lebih lanjut. Pada saat bersamaan, di Sentero Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, ekspor produk-produk primer biasanya mencakup porsi yang besar. Jadi produk domestik bruto negara individu di sejumlah negara berkembang yang lebih kecil, presentasi besar dari pendapatan moneter negara diperoleh dari penjualan ekspor produk pertanian dan produk primer, atau komoditas lain seperti kopi, kapas, coklat, gula, minyak sawit, dan biskuit dan tembaga. Pada situ khusus seperti negara-negara penghasil minyak, penjualan produk minyak bumi mentah dan olahan di berbagai negara dunia porsinya mencapai lebih dari 70% dari pendapatan nasional mereka. Namun tidak seperti negara produsen minyak dan segelintir negara yang berhasil melakukan industrialisasi seperti Taiwan, Korea Selatan, dan sekarang Cina. Banyak negara berkembang yang masih harus mengandalkan ekspor produk-produk primer non-militer mineral yang meliputi sebagian besar yang pendapatan valuta asing mereka. Selain masalah ketergantungan ekspor tersebut, banyak negara berkembang yang juga bergantung, biasanya dalam tingkat yang lebih besar, pada impor bahan baku, mesin-mesin, barang-barang modal, barang produsen, intermediate, dan serta produk-produk konsumen guna menggerakkan ekspansi industri mereka dan memuaskan konsumsi masyarakat yang semakin meningkat di sana. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan. Pertama, satu, bagaimana cara perdagangan internasional mempengaruhi tingkat struktur dan karakter pertumbuhan ekonomi? Dua, bagaimana cara perdagangan mengubah distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara dan di antar berbagai negara? Tiga, dalam kondisi apa perdagangan dapat membantu suatu negara mencapai tujuan pembangunannya? Empat, dapatkah negara berkembang secara mandiri menentukan seberapa banyak perdagangan yang dilakukan atau produk dan jasa yang akan dijualnya? Lima, mengingat adanya pengalaman masa lalu dan penilaian penilaian prospektif, apakah sebaiknya negara berkembang menerapkan kebijakan yang berorientasi di luar? Jelas, jawaban atau saran bagi kelima pertanyaan dasar tersebut tidak akan seragam dan beragam pada dunia
negara berkembang. Landasan ekonomi bagi perdagangan internasional berstandar pada kenyataan bahwa setiap negara memiliki anugerah sumber daya, referensi dan teknologi skala ekonomi. Selanjutnya, arti tentang ekspor bagi berbagai negara berkembang. Negara-negara berkembang biasanya lebih tergantung pada perdagangan daripada negara maju. Sementara negara besar memang kurang bergantung pada perdagangan dibandingkan negara kecil. Pada ukuran apapun, negara-negara berkembang cenderung mendedikasikan pangsa output mereka yang lebih besar berkembang cenderung lebih besar dalam bentuk ekspor barang ketimbang negara maju. Selanjutnya, elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Kebanyakan penelitian statik mengenai pola-pola permintaan dunia untuk kelompok komoditas yang berbeda mengungkapkan bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan untuk produk primer relatif rendah. Selain itu, karena elastisitas harga terhadap permintaan atas komoditas primer juga cenderung rendah. Setiap pergeseran pada kurva permintaan dan kurva penawaran akan mengakibatkan fluktuasi harga yang tajam dan bergejolak. Selanjutnya, nilai tukar perdagangan dan hipotesis Fairbanks-Shingler, persoalan perubahan tingkat harga relatif atas berbagai komoditas membawa kita ke dimensi kuantitatif penting lainnya dari persoalan perdagangan sejak dahulu dihadapi negara berkembang. Nilai total atas pendapatan ekspor tidak hanya ditentukan oleh volume atau jumlah produk yang diekspor, melainkan juga oleh harganya. Jika harga produk-produk ekspor menurun, volume ekspor yang lebih besar harus dijual sekedar untuk menjaga pendapatan total tetap konstan. Serupa halnya pada sisi impor, total valuta asing yang dihabiskan bergantung pada kuantitas dan harga barang impor. Para ekonom memiliki suatu nama khusus untuk menyebut hubungan atau rasio antar harga dari suatu unit ekspor tertentu dan suatu unit impor tertentu. Istilah tersebut adalah nilai tukar perdagangan komoditas. Selanjutnya, 12.3 teori tradisional tentang perdagangan internasional. Pedoman transaksi dan pertukaran adalah komponen dasar kegiatan manusia di seluruh dunia. Bahkan di desa-desa paling terpencil di pelosok Afrika, orang-orang secara berkala bertemu di pasar untuk tukar barang. Entah menggunakan uang atau dengan barang lain, melalui transaksi barter tradisional, transal, atau transaksi barter. Sederhana, sebuah transaksi adalah pertukaran antar dua hal sesuatu diberikan untuk pendapatan suatu yang lain. Di sebuah desa Afrika, kaum perempuan mungkin menukarkan bahan pangan seperti singkong dengan bahan pakaian atau berbentuk perhiasan sederhana dengan sebuah tembikar yang untuk memasak. Secara tersirat terdapat harga dalam semua transaksi.
Contohnya, contohnya jika 20 kilogram singkong ditukar dengan 1 meter kain seret kayu, harga implisit atau nilai tukar perdagangan dari semeter kain seret kayu adalah 20 kilo singkong. Jika 20 kilo singkong juga bisa ditukar dengan sebuah tembikar seperti sebuah tembikar dengan 1 meter kain. Serat kayu dapat ditukar pada dasar satu untuk satu suatu sistem harga telah tercipta di sini. Keunggulan komparatif. Mengapa manusia berdagang? Pada dasarnya perdagangan berlangsung karena hal ini menguntungkan beragam orang memiliki kemampuan atau sumber daya yang berbeda satu sama lain dan mungkin ingin mengkonsumsi barang dalam profesi yang berbeda satu sama lain. Perbedaan referensi, kebutuhan dan keinginan serta anugerah fisik dan finansial membuka kemungkinan adanya perdagangan yang menguntungkan. Keunggulan komparatif dalam bentuk kemampuan bawaan atau anugerah sumber daya. Mereka dapat mem- mempertukarkan setiap surplus komoditas yang diproduktif di rumah untuk produk yang telah cocok dihasilkan oleh orang lain. Oleh sebab itu, muncullah fenomena spesialisasi yang didasarkan oleh keunggulan komparatif. Bahkan dalam perekonomian subsisten yang paling primitif sekalian. Selanjutnya, anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional model neoklasik. Teori keunggulan komparatif klasik mengenai perdagangan bebas merupakan model statis yang sangat didasarkan pada satu variabel faktor. Dengan pendekatan spesialisasi utuh untuk menunjukkan keuntungan dari perdagang. Model perdagangan bebas abad 19 ini utamanya dikaitkan dengan David Ricardo dan Johnson Mill dimodifikasi utamanya dikait pada abad 20. Teori perdagangan anugerah faktor neoklasik juga memungkinkan kita untuk menjabarkan secara analitis dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap pola perdagangan dan dampak dari perdagangan terhadap struktur ekonomi nasional dan terhadap perolehan pendapatan dan pembayaran atas beragam faktor produksi. Negara ini seperti ini sebaiknya berfokus pada produksi barang-barang padat karya terhadap mengekspor surplusnya untuk mengimpor barang yang bersifat pada modal. Sebaliknya, negara-negara yang dianugerahi modal besar memiliki keunggulan biaya relatif dan harga dalam produksi barang manufaktur yang cenderung membutuhkan input modal yang relatif besar dibandingkan tenaga kerja. Negara ini dengan demikian dapat memetik manfaat dari spesialisasi dan mengekspor barang manufaktur padat modal untuk mengimpor produk padat karya dari negara dengan tenaga kerja berlimpah. Sebagai rangkuman teori anugerah faktor produksi ini pada dasarnya dilandaskan pada dua pemikiran sebagai pokok berikut. Satu, produk yang berbeda membutuhkan faktor-faktor produksi dalam promosi yang relatif berbeda-beda. Sebagai contoh, produk pertanian umumnya membutuhkan proporsi tenaga kerja per unit modal yang lebih besar daripada produk manufaktur yang membutuhkan lebih banyak waktu kerja mesin modal pekerja dibandingkan sebagian besar produk primer. Dua, setiap negara memiliki anugerah faktor produksi yang berlainan. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat memiliki modal
per pekerja dan jumlah yang besar sehingga dapat dianggap sebagai negara yang kaya modal. Negara lainnya seperti India, Mesir, dan atau Kolombia hanya memiliki sedikit modal dan lebih baiknya tenaga kerja dapat menganggap sebagai negara yang kaya akan tenaga kerja. Secara umum, negara-negara maju memang cenderung kaya akan modal. Selain itu, negara maju juga memiliki anugerah tenaga kerja terampil, sedangkan kebanyakan negara berkembang cenderung kaya akan tenaga kerja. Teori perdagangan dan pembangunan argumen internasional. Satu, perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Dua, perdagangan cenderung mendorong kesetaraan internasional domestik dengan cara menyetarakan harga faktor, meningkatkan pendapatan real negara yang berdagang. Tiga, perdagangan membantu negara-negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor sektor ekonomi. Empat, dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak suatu negara sebaiknya melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasionalnya. Lima, terakhir untuk meningkatkan perubahan dan pembangun diperlukan kebijakan internasional dan yang berorientasi keluar. 12.4 Kritik terhadap teori perdagangan bebas nasional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Kesimpulan yang dapat ditarik dari teori internasional tentang perdagangan internasional landaskan pada jumlah asumsi implisit maupun eksplisit yang dalam banyak hal seringkali bertentangan dengan kenyataan yang ada dalam hubungan ekonomi internasional saat ini. Hal ini bukanlah bermaksud menyangkal berbagai manfaat potensial yang terkandung dalam dunia dengan perdagangan bebas, tetapi mengenali bahwa dunia real diwarnai oleh proteksionisme nasional, kebijakan harga internasional yang tidak kompetitif, dan kegagalan pasar lainnya. Selanjutnya, sumber daya tetap, lapangan kerja penuh, serta ibualisasi internasional dari modal tenaga kerja terampil. Pertumbuhan sumber daya dan penanggung modal utara selatan dari perdagangan yang timpang. Asumsi bahwa mengenal sifat statik pertukaran internasional bahwa sumber daya bersifat tetap tidak digunakan secara penuh internasional bahwa sumber daya bersifat tetap dan secara internasional tidak bisa dipindahkan dengan fungsi produksi yang sama identik dimanapun merupakan poin inti dari teori internasional mengenai perdagangan dan keuangan. Salah satu Selanjutnya, pengguguran penggunaan sumber daya yang kurang optimal serta teori Van for surplus dari perdagangan internasional. Asumsi penyerapan tenaga kerja secara penuh dalam model perdagangan internasional seperti halnya pada model equilibrium persaingan sempurna terstandar dalam teori mikroekonomi. Bertentangan dengan realitas pengangguran dan kondisi tengah menganggur di negara berkembang. Dua kesimpulan dapat ditarik dari pengakuan akan pengangguran yang tersebar luas di dunia ketiga. Pertama adalah sumber daya manusia yang dimanfaatkan kurang optimal, menciptakan peluang untuk mengembangkan kapasitas produk dari GNI dengan sedikit atau tanpa biaya real, dengan memproduksikan produk untuk pasar ekspor yang tidak dibutuhkan secara lokal. Hal ini dikenal dengan teori
TensorFlow. Menurut teori ini, pembukuan pasar internasional bagi masyarakat agrarias terpencil akan menciptakan peluang, tetapi tidak untuk merealokasikan sumber daya yang lebih didayakan sepenuh seperti dalam model tradisional. Hanya teknologi yang bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Seperti halnya sumber daya modal tumbuh dengan cepat dan disebarkan untuk memaksimalkan pengambilan bagi para pemiliknya di seluruh dunia. Perubahan teknologi yang pesat juga sangat memengaruhi hubungan perdagangan dunia. Salah satu contoh yang paling jelas dari dampak perubahan teknologi di negara maju terhadap pendapatan ekspor negara-negara berkembang adalah pengembangan produk substitusi sintesis bagi banyak produk primer nasional. Konsumsi dari selera dan preferensi konsumen dunia yang bersifat tetap yang menentukan pola produksi terhadap produsen individual yang responsif atas pasar tidaklah realistis. Bukan hanya modal dan teknologi produksi disebarkan ke seluruh dunia melalui perubahan multinasional seringkali dibantu oleh pemerintah negara asalnya. Preferensi dan selera konsumen juga seringkali diciptakan dan diperkuat oleh kampanye iklan yang mendominasi pasar lokal. Dengan menciptakan permintaan untuk barang impor, perusahaan internasional yang mendominasi pasar untuk menciptakan berbagai kondisi untuk meningkatkan profitabilitasnya. Mobilisasi faktor tradisional persaingan sempurna dan ketidakpastian skala hasil semakin meningkat persaingan tidak sempurna dengan isu-isu dalam spesialisasi. Teori perdagangan tradisional mengasumsikan bahwa negara telah siap menyesuaikan struktur ekonominya terhadap perubahan yang dipengaruhi pengaruhi harga dan pasar dunia pergerakan di sepanjang kurva bahwa kemungkinan produk melibatkan real realokasi sumber daya dari suatu sektor industri ke sektor lainnya mungkin mudah dilakukan bisa di atas kertas. Namun menurut argumen strukturalis, area lokasi semakin sangat sulit di dalam praktiknya. Hal ini terutama berlaku bagi negara berkembang di mana struktur produk- produksi seringkali kaku dan bergantung faktor produksi terbatas. Contoh paling jelasnya adalah perkebunan dan pertanian komersial berskala kecil. Dalam perekonomian yang perlahan menjadi bergantung pada sejumlah kecil ekspor produk primer di seluruh infrastruktur ekonomi dan sosialnya, jalan raya, lar kereta api, kompensasi lokasi pemakaian listrik, pengaturan kredit dan pemasaran dan sebagainya. Selain itu, kendali pasar monopolistik dan oligostik atas berbagai komoditi yang diperdagangkan secara internasional beserta diferensi produk yang semakin luas, perdagangan intra-industri dan ekonomi eksternal dari produksi menyerahkan bahwa sejumlah perusahaan besar mampu mengatur harga dan pasokan dunia untuk kepentingan pribadi mereka.
Fenomena hasil yang semakin meningkat dan diferensi produk atas kondisi persaingan monopolistik digabungkan dengan kekuatan non-ekonomi perusahaan multinasional besar. Misalnya tidak adanya kiprah pemerintah dalam hubungan perdagangan. Dalam perekonomian domestik, keberadaan wilayah makmur dan miskin, industri yang berkembang dan stagnan, dan distribusi manfaat pertumbuhan yang tidak imbang dapat setidaknya dalam teori diatasi dan disempurnakan melalui intervensi pemerintah. Proses kumulatif dari ketimbangan dalam sebuah negara di mana kutub-kutub perubahan berkembang pesat sementara wilayah lainnya stagnan dapat dimodifikasi oleh pemerintah melalui perundang-undangan, pajak, pembayaran transportasi, subsidi layanan nasional, program pembangunan wilayah, dan sebagainya. Pemerintah juga dapat menerapkan berbagai instrumen kebijakan kompensasi secara tarif, kuota, impor, subsidi, ekspor, dan dapat memanipulasi harga komoditasnya. Dan karenanya posisi perdagangan negaranya terhadap negara-negara lain di dunia. Selain itu, ketika pemerintah negara maju menerapkan kebijakan ekonomi restriktif yang dirancang oleh mengatasi masalah yang murni domestik seperti lonjakan inflasi dan pengangguran. Kebijakan ini bisa menghasilkan akibat yang sangat negatif bagi perekonomian negara miskin, namun hal sebaliknya tidak berlaku. Kebijakan ekonomi domestik negara berkembang biasanya tidak banyak menimbulkan dampak yang berarti terhadap perekonomian negara-negara kaya. Perdagangan yang seimbang dan menjamin harga internasional. Teori perdagangan internasional seperti halnya model-model equilibrium umum persaingan sempurna lainnya dalam ilmu ekonomi bukan hanya merupakan sebuah model dengan asumsi lapangan kerja penuh, tetapi juga dengan asumsi negara di harga-harga produksi yang sumber daya domestik maupun internasional selalu menyesuaikan diri secara instan terhadap berbagai perubahan kondisi penawaran permintaan. Keuntungan perdagangan bagi setiap penduduk satu negara asumsi utama keenam yang terakhir dari teori tradisional tentang perdagangan bahwa keuntungan perdagangan akan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk dari negara yang terlibat. Lebih bersifat tersirat ketimbang kelima asumsi sebelumnya. Asumsi ini jarang ditegaskan, jarang disebutkan, dan memang tidak perlu demikian apabila kita menerima asumsi bahwa produk umum tidak dapat bergerak secara internasional. Tetapi kita perlu memanfaatkan sifat tersiratnya bahwa negara-negara berkembang memetik keuntungan dari persoalan ini, kemudian berputar pada pertanyaan siapa yang memiliki tanah, modal, keterampilan, dan menerima imbalan pada atas adanya perdagangan. Dua belas titik lima strategi perdagangan internasional bagi pembangunan promosi ekspor versus substitusi impor. Cara tradisionalnya dalam mengalami persoalan kompleks mengenai kebijakan perdagangan bagi pembangunan berfokus pada kebijakan spesifik dalam konteks strategis yang lebih luas untuk berorientasi ke luar atau ke dalam. 30 menurut penurunan Paul Stratton kebijakan pembangunan internasional di luar mendorong bukan hanya perdagangan bebas melainkan juga pergerakan bebas dari modal pekerja, perusahaan dan pelajar, perusahaan multinasional dan sistem ekonomi terbuka. Sebaiknya, pendukung promosi ekspor untuk barang prima dan manufaktur pendidikan tentang manfaat, efisiensi, dan pertumbuhan dari perdagangan bebas persaingan. Pentingnya mensubstitusi pasar dunia yang besar
dari proses domestik sempat harga dan biaya yang terdistorsi akibat protek. Promosi ekspor berorientasi keluar dan menghadapi hambatan perdagangan. Promosi ekspor untuk produk primer atau sekunder telah lama dianggap sebagai sarana utama dalam strategi pembangunan jangka panjang pada pun yang layak. Wilayah kolonial Afrika dan Asia dengan sektor pertambangan dan perkebunan mereka dimiliki pihak asing merupakan contoh klasik dari daerah dengan kebijakan berorientasi keluar untuk produk primer. Hanya perluasan ekspor produk manufaktur. Ekspansi ekspor produk manufaktur telah dipicu oleh keberhasilan spektakuler negara seperti Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Sebagai contoh, selama beberapa dasawarsa, ekspor data Taiwan tumbuh lebih dari 20% setiap tahunnya. Dan ekspor Korea Selatan bahkan lebih tinggi lagi. Selanjutnya, substitusi impor berorientasi ke dalam tetapi masih berorientasi keluar. Dengan mengamati pasar dunia yang melemah atas produk prima mereka dan menganut keyakinan telah diterima secara luas akan keajaiban industrialisasi dan hiperselektif. Hmm. 12.6 Pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Sejak pertengahan 1980-an, arena pemikiran penting lain telah muncul terkait dengan hubungan antara perdagangan dan pembangunan. Pendekatan strategi industrialisasi merupakan pandangan oleh yang berorientasi keluar dan optimis mengenai pembangunan yang didorong oleh ekspor, tapi masih memandang penting peran aktif pemerintah dalam memengaruhi jenis dan prioritas ekspor ketika suatu negara ingin memproduksi telah banyak produk canggih sehingga memberikan nilai tambah. Pendekatan strategi industrialisasi pada awalnya merupakan suatu studi empiris, tapi telah berkembang menjadi sebuah teori untuk menjelaskan mengapa strategi intervensionis atas ekspor dapat mempercepat pertumbuhan dan memperbaiki hasil pembangunan ketimbang pendekatan perdagangan bebas semata. Teori ini dikembangkan dalam pendekatan ini berfokus pada mengidentifikasikan dan penanggulangan kegagalan pasar yang ditemui dalam proses industrialisasi.
Mengapa suatu ekonomi bisa menjadi lebih baik dengan menggunakan kebijakan tersebut, dan mengapa kebijakan ini menjadi pilihan yang lebih baik ketimbang alternatif lain dalam mencapai tujuan pembangunan? Pertama, diketahui bahwa terdapat kegagalan pasar dalam penelitian dan pengembangan awal sebagai manfaat dari pengeluaran untuk lead bank ini diraup oleh perusahaan lain. Hal inilah yang menjadi alasan atas hadirnya program penelitian oleh pemerintah di negara maju. Tetapi kegagalan pasar serupa berlaku juga atas transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Terutama apabila salah satu perusahaan menyerap teknologi dari dari luar wilayahnya, tapi kemudian perusahaan menyerap teknologi dari luar wilayah perusahaan lain mendapat manfaat dari pembelajaran melalui pengamatan dan efek imbasan serupa, maka tanpa adanya dukungan dari luar. Dalam perekonomian dunia yang makin mengglobal, peluang untuk tumbuh melalui ekspor dengan berstandar pada insentif pasar bebas dalam beberapa hal lebih besar, tapi dalam hal lain berkurang ketimbang sebelumnya. Sebagai contoh, berakhirnya multifiber ar- aransemen membuat negara-negara berpendapatan rendah semakin sulit untuk meluncurkan program ekspor sektor manufaktur melalui cara tradisional untuk memulai ekspor melalui produk tekstil. Perubahan Cina sebagai pabrik dunia menandakan bahwa kemungkinan akan lebih sulit untuk menambah ekspor produk jenisnya. Di sisi lain, dengan tingkat upah yang mulai meningkat di Cina, peluang baru mungkin muncul bagi wilayah lain. Penting juga untuk menekankan bahwa pendekatan ini cenderung efektif apabila sektor publik dan swasta mampu bekerja sama secara konsisten, baik sejalan dengan tujuan pembangunan maupun keuntungan bagi investor. Meskipun konteks perubahan ini telah berubah dengan lingkungan dunia yang makin bersaing dan adanya perubahan peraturan dagang, pertimbangan kebijakan industri masih akan menjadi hal penting dalam merancang strategi ekspor di negara berkembang. Selanjutnya 12.7 Perdagangan Selatan-Selatan dan Interaksi Ekonomi. Satu, interaksi ekonomi dan teori praktik. Perdagangan Selatan-Selatan hampir mencapai sepertiga dari seluruh ekspor negara berkembang. Ekspor ke Cina telah memberikan peluang penting belakangan ini bagi sebagian negara berkembang. Banyak dari ekonomi penggunaan awal seperti peraih Nobel Sir Arthur Lewis telah menyatakan bahwa negara berkembang sebaiknya mengarahkan perdagangan mereka ke satu sama lain. Salah satu varian dari hipotesis perdagangan selatan-selatan adalah bahwa negara berkembang sebaiknya melakukan lebih dari sekedar perdagangan yang lebih besar satu sama lain dan beralih pada interaksi ekonomi. Interaksi ekonomi terjadi ketika sejumlah negara dalam wilayah yang sama bergabung untuk membentuk Uni Ekonomi atau blok perdagangan regional dengan menciptakan hambatan tarif terhadap produk-produk dari negara dan anggota sembari memberikan perdagangan antar anggota. Teori nasional mengenai pabean tunggal dan interaksi ekonomi berfokus pada sumber daya statis yang berdampak realokasi produksi. Tetapi alasan ekonomi yang telah mendalam bagi interaksi terhadap dari perekonomian berkembang adalah adanya dinamika jangka panjang. Interaksi memberi peluang bagi negara yang
belum mempan dan juga negara yang ingin meneliti keuntungan ekonomi. Blok perdagangan regional dan globalisi perdagangan banyak anggota. Dua blok perdagangan utama ini berdiri di Amerika Latin, Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay pada tahun 94. Membuka kesepakatan untuk zona perdagangan bebas yang disebut dengan Stone Trade Common Market, dikenal juga dengan nama Mercosur, blok Amerika Latin lainnya. Grup Andean dikenal juga dengan nama Mercosur, blok Amerika Latin lainnya. Grup Andean mendirikan pasar bersama pada tahun 95. Negara Karibian dan Amerika Tengah memiliki satu kesepakatan bersama. Di Amerika, upaya sedang dilakukan untuk mendorong interaksi ekonomi antara lain seperti Amerika Development Company. Profes bagi kerja selama Selatan meskipun peluang untuk menyerap manfaat dari solidaritas antar negara berkembang telah membaik dalam beberapa aspek proyeknya masih belum jelas. Pada satu sisi, negara berkembang termukan tidak pernah memiliki daya tawar tidak tinggi dalam Dewan Pembuatan Kebijakan Perekonomian Global terhadap kelompok G20 yang kini makin jelas keberadaannya dalam kesediaan untuk memberikan hak veto dalam WTO dalam permulaan pergeseran kekuatan di Bank Dunia dan IMF. Dua belas titik delapan kebijakan perdagangan negara maju perlunya reformasi dan resisten terhadap tekanan proteksionis baru. Jelas bahwa hambatan utama bagi ekspansi ekspor produk, baik produk prima maupun manufaktur, adalah berbagai hambatan perdagangan yang diciptakan oleh negara-negara maju terhadap ekspor komoditas utama dari negara berkembang tanpa adanya interaksi ekonomi atau bahkan tanpa dukungan atas upaya ini, profit ekspansi perdagangan dan pendapatan valuasi asing pada depan sangat tergantung pada kebijakan domestik dan internasional dari negara maju. Hanya interaksi di antara negara anggota NAFTA dan Uni Eropa mungkin bahlah menjadi halangan terbesar bagi ekspor negara-negara berkembang ke Amerika Utara dan Eropa. Meskipun reformasi struktural dan ekonomi internal mungkin sangat penting bagi kemajuan ekonomi dan sosial suatu perbaikan dan posisi kompetitif industri, di mana perekonomian negara berkembang memiliki keunggulan komparatif dinamis hanya akan memberikan sedikit manfaat bagi mereka atau dunia selama akses mereka terhadap pasar dunia utama dibatasi oleh kebijakan perdagangan negara kaya. Dampak keseluruhan dari hambatan tarif kota dan non-tarif yang dikenakan negara maju adalah menurunkan harga efektif yang diterima oleh negara berkembang atas ekspor mereka, mengurangi kuantitas ekspor, dan mengurangi pendapatan valuta asing. Meskipun beban yang dikenakan negara maju pada ekspor produk primer dan sekunder bervariasi antar komoditas, diperlukan bahwa dampak neto akibat hambatan perdagangan terhadap keseluruhan produk telah menurunkan pendapatan valuta asing. Seluruh negara berkembang lebih dari 100 miliar per tahun pada tahun 2000. Kesepakatan saran
Uruguay tahun 95 secara drastis menurunkan hambatan tarif dan non-tarif di berbagai sektor. Kesepakatan ini juga menghasilkan WTO untuk disepakati Jenewa untuk menghentikan GATT yang sudah bersama 40 tahun. Pada kurva tarif inflasi yang dihadapi oleh kelompok pendapatan 97,99, memang pada tingkat rumah tangga dan melaporkan bahwa tarif perdagangan ketimbang efektif yang dihadapi kalangan miskin lebih tinggi ketimbang mereka yang bukan dari kalangan miskin. Mereka yang pendapatannya kurang dari satu per hari dan mereka yang bertambatan antara 1 dan 2 per hari mendapatkan tarif efektif lebih dari 14%. Sedangkan negara dengan pendapatan yang lebih tinggi, yakni lebih dari 2 per hari, menghadapi tarif pedagang ketimbang rata-rata hanya sekitar 6%, seperti yang ditunjukkan pada harga 12,5. Dan ini kurva. Akibatnya, bahwa pemerintah negara berkembang juga perusahaan dan masyarakat meyakini bahwa mereka merasa dirugikan dari adanya negosiasi putaran Uruguay yang pada akhirnya melahirkan WTO ini. Ada anggapan luas di dunia ketika bahwa negara kaya tidak benar-benar menjalankan kebijakan ini karena enggan membuka pasar mereka secara adil. Negara berkembang mengeluhkan bahwa pemerintah dan perusahaan negara maju memiliki pengacara yang sangat efektif dan mahal dan mendorong lain untuk memaksa negara berkembang agar mematuhi undang WTO, sementara negara miskin masih kekurangan sumber daya untuk memaksa negara kaya melakukan hal serupa. Hanya itu yang dapat sampaikan. Kalau ada yang kata saya yang salah mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.